Sarah Safitri, apakah terlihat slide-nya? Terlihat, Pak. Oke, berarti saya izin memulai perkuliahan pada hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini terkait absensi. Nanti saya akan buka di pertengahan antara pertengahan kuliah atau pertengahan praktikum ya, teman-teman. Jadi saya harap di sini teman-teman dapat memperhatikan dengan baik dan menjalani kegiatan praktikum dengan baik. Oke, interaksi dan efek samping obat. Sebenarnya apa sih interaksi dan efek samping obat itu? Seperti berikut, interaksi obat dapat mempengaruhi efek samping obat. Jadi, antara interaksi dan efek samping obat ini sama-sama saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan berbagai cara meningkatkan intensitas efek samping yang sudah ada, memunculkan efek samping baru, atau bahkan mengurangi efek samping dalam beberapa dosis. Jadi, dengan adanya interaksi obat itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan efek samping yang mungkin timbul di dalam suatu pengobatan. Pemahaman pemahaman tentang hubungan ini sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk mengoptimalkan terapi obat, meminimalkan resiko dan meningkatkan keamanan pasien. Oleh karena itu, dalam praktik klinis, evaluasi efek samping obat harus selalu mempertimbangkan potensi interaksi obat sebagai faktor kontributor. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke efek samping obat, kita akan belajar dulu atau enggak kita akan saya akan sedikit bercerita tentang interaksi obat. Interaksi obat itu apa sih? Perubahan efek suatu obat akibat hal lain yang diberikan sebelum, bersamaan, ataupun setelahnya sehingga berpengaruh pada efektivitas atau toksisitas suatu obat atau lebih dapat berubah. Efek yang terjadi apa? Dapat meningkatkan aktivitas obat tersebut, dapat mengurangi aktivitas obat, dapat menghasilkan efek baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Jadi terkait interaksi obat itu nanti antara obat A dan obat B itu ada kemungkinan untuk terjadinya interaksi. Yang mana dari obat-obat tersebut, yang pertama kemungkinan yang terjadi dapat meningkatkan aktivitas salah satu obat atau keduanya, dapat mengurangi aktivitas obat ataupun keduanya dan menghasilkan efek baru bahkan yang tidak pernah dimiliki sebelumnya. Nah, jenis interaksi itu ada bermacam-macam. Ada interaksi obat dengan obat, ada interaksi obat dengan makanan, interaksi obat dengan obat herbal, interaksi obat dengan penyakit, interaksi obat dengan hasil laboratorium. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada diskusi pada pagi hari ini, kita akan lebih banyak belajar terkait interaksi obat dengan obat-obatan. Oh iya, mohon maaf. Sebelumnya ini belum ada doa ya terlebih dahulu ya. Jadi mohon maaf saya jeda dulu untuk perkuliahannya. Saya akan coba pimpin doa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah untuk teman-teman semuanya. Sebelum memulai perkuliahan ataupun praktikum ataupun kegiatan pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya silahkan. Berdoa cukup. Oke, kita lanjutkan. Tolong tas pink di A1 Farmasi 2023 tolong diturunkan agar saya bisa melihat teman-teman yang lain. Nah, oke. Tas merahnya juga itu diturunkan. Sip, terima kasih. Selanjutnya adalah kita lanjutkan tadi kita sudah belajar terkait jenis-jenis interaksi obat. Yang selanjutnya adalah faktor. Nah,
Faktor yang mempengaruhi interaksi obat. Ada banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya interaksi obat. Ada dari faktor pasien. Nah, faktor pasien itu faktornya apa aja sih? Ada usia, jenis kelamin, genetik, berat badan, dan status gizi. Kalau usia itu seperti apa? Orang-orang dengan lanjut usia ataupun anak-anak lebih rentan terhadap terjadinya interaksi obat karena perbedaan dalam metabolisme dan fungsi organ. Untuk yang anak-anak, mungkin ada beberapa organnya yang masih belum tumbuh secara sempurna. Untuk yang lansia, mungkin ada beberapa organ yang mengalami penurunan fungsi organ. Terkait hal tersebut, kita tidak dapat memungkirinya karena itu merupakan alamiah yang akan terjadi di dalam tubuh manusia. Jenis kelamin, perbedaan hormonal dan komposisi tubuh dapat mempengaruhi respon terhadap obat. Jenis kelamin wanita dan jenis kelamin pria tentu saja dapat mempengaruhi terjadinya interaksi obat. Karena kenapa? Kandungan hormon-hormon yang ada di tiap pria dan di tiap wanita tentu saja akan berbeda-beda. Nah, itu tadi terkait dari faktor pasien. Kemudian terkait faktor kondisi kesehatan pasien. Kondisi kesehatan pasiennya seperti apa? Yang pertama, kemungkinan memiliki penyakit hati, penyakit ginjal, penyakit jantung, dan gangguan saluran cerna. Kenapa pada kondisi kesehatan pasien yang memiliki penyakit hati dapat bermasalah? Karena pada penyakit hati ini di sana terdapat proses metabolisme obat yang paling banyak. Kenapa di ginjal dapat mempengaruhi terjadinya interaksi obat? Karena di sana adalah salah satu organ yang akan mengekskresikan obat-obat yang memang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, tadi sudah ada faktor pasien, ada kondisi kesehatan pasien. Selanjutnya ada faktor dari obat itu sendiri. Pertama ada dosis, rute pemberian obat, formulasi, dan waktu pemberian obat. Dosisnya seperti apa? Dosis yang lebih tinggi meningkatkan risiko terjadinya interaksi obat. Kemudian terkait rute pemberian juga dapat mempengaruhi bioavailabilitas dan kecepatan onset. Dan terkait faktor obat, terkait formulasi, dapat mempengaruhi pelepasan dan absorpsi obat tersebut jika di dalam tubuh. Selanjutnya adalah jumlah obat yang dikonsumsi, terkait banyaknya obat yang akan dikonsumsi itu juga akan mempengaruhi terjadinya interaksi obat. Contohnya kalau misalkan pada beberapa pasien yang penyakit kronis seperti itu, misalkan dia terkena DM, diabetes mellitus, hipertensi, kemudian ada juga kolesterol, pasti dia akan mengonsumsi banyak jenis obat dan kemungkinan di sana akan ada yang namanya polifarmasi. Insiden terjadinya polifarmasi ini akan meningkatkan yang namanya keterjadian dari interaksi obat. Kemudian ada yang namanya sifat fisikokimia obat, ada yang namanya mekanisme kerja obat, dan ada yang namanya indeks terapi obat. Apa itu indeks terapi obat? Di mana obat dengan indeks terapi sempit lebih rentan terhadap interaksi yang signifikan secara klinis. Karena kenapa? Obat-obat dengan indeks terapi sempit ini pada umumnya dia hanya dengan dosis yang kecil dapat menimbulkan efek terapi. Nah, akibatnya dengan dosis yang kecil sudah dapat menimbulkan efek terapi ini akan menyebabkan keterjadian interaksi obat dengan obat yang lain itu juga akan sangat besar. Nah, ada yang lain, ada faktor lingkungan, kemudian ada dari pasiennya sendiri terkait kepatuhan pasien, juga ada dari faktor durasi terapi. Ada berbagai macam terkait mekanisme interaksi obat. Yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik. Ada juga yang namanya interaksi farmasetika, ada juga yang lain. Tapi yang concernnya yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik. Apa itu interaksi farmakokinetik? Interaksi farmakokinetik terjadi ketika suatu obat mempengaruhi proses ATME.
obat lain. Apa itu ATME? Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pasti teman-teman sudah tahu beberapa istilah ini saat perkuliahan farmakologi yang lalu. Hal ini dapat mengubah konsentrasi obat di dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas atau bahkan dapat menyebabkan toksisitas dari obat tersebut. Di sini akan saya coba bahas satu-satu terkait hal-hal tersebut. Yang pertama dari absorpsi. Apa sih yang berpengaruh di sana? Ada perubahan pH saluran cerna. Kemudian ada pembentukan kompleks. Ada lagi yang namanya perubahan motilitas usus. Pada perubahan pH saluran cerna, contohnya antasida dapat mengurangi absorpsi tetrasiklin yang merupakan golongan antibiotik dengan meningkatkan pH lambung. Nah, kalau pH lambungnya naik seperti itu menjadi lebih basah, antasidanya jadi kurang absorpsinya. Seperti itu. Kemudian terkait pembentukan kompleks. Kalsium dapat membentuk kompleks dengan antibiotik fluoroquinolone yang dimana hal tersebut dapat mengurangi absorpsi dari obatnya. Kemudian terkait perubahan motilitas usus. Motilitas usus di sini maksudnya perubahan dari gerak usus tersebut. Contohnya metoclopramid dapat meningkatkan absorpsi paracetamol dengan mempercepat pengosongan lambung. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan dicatat terlebih dahulu. Nanti kemudian mungkin akan saya buka kolom pertanyaan ya. Itu tadi dari mekanisme interaksi farmakokinetik pada proses absorpsi. Selanjutnya pada proses distribusi. Pada proses distribusi ada yang namanya kompetisi ikatan protein plasma. Contohnya obat warfarin dan aspirin berkompetisi untuk berikatan dengan albumin plasma, di mana hal ini akan menyebabkan peningkatan konsentrasi warfarin bebas. Kemudian terkait distribusi ada yang namanya perubahan aliran darah ke organ. Contohnya golongan obat beta blocker dapat mengurangi aliran darah ke hepar atau hati, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi distribusi obat yang dimetabolisme di hati. Absorpsi, distribusi, selanjutnya kita masuk ke proses metabolisme. Di metabolisme ada contohnya ada induksi enzim dan inhibisi enzim. Pada induksi enzim ada yang namanya rifampicin yang merupakan salah satu obat tuberkulosis di mana akan menginduksi enzim C oral. Kemudian ada yang namanya inhibisi enzim, di mana ketokonazol, obat golongan sebagai anti jamur, dapat menghambat sitokrom 3A4, di mana akan meningkatkan konsentrasi plasma dari obat simvastatin. Jadi apabila digunakan ketokonazol dengan simvastatin bersamaan, dapat meningkatkan konsentrasi dari obat simvastatin. Teman-teman mungkin tahu obat simvastatin ada obat golongan statin yang umumnya digunakan untuk terapi hiperlipidemia atau kondisi dengan kolesterol yang tinggi. Absorpsi, distribusi, metabolisme kita lanjutkan ke proses ekskresi, di mana di sini ada perubahan pH urin. Contohnya natrium bikarbonat dapat meningkatkan ekskresi aspirin dengan mengalkalinisasi urin. Kemudian terkait kompetisi sekresi tubular ginjal, contohnya probenesid menghambat sekresi tubular penisilin, di mana akan meningkatkan konsentrasi plasmanya. Nah, selanjutnya adalah interaksi farmakodinamik. Oke, dalam perkuliahan kelas saya, ada yang perlu saya sampaikan terkait penggunaan jet-jet, teman-teman. Kenapa hari ini saya mewajibkan untuk membawa laptop semua terkait praktikumnya sendiri dan perkuliahan dengan saya ataupun praktikum asuhan ke asuhan kefarmasian
ini akan lebih banyak menggunakan praktikum kering, yang mana kalian akan benar-benar membutuhkan laptop ataupun gadget-gadgetnya untuk mencari sumber-sumber informasi. Dan sumber-sumber informasi yang akan digunakan untuk kebutuhan praktikum tentu saja harus berdasarkan sumber-sumber informasi yang bagus dan baik seperti itu. Makanya saya mewajibkan teman-teman untuk menggunakan laptop ataupun mohon maaf yang tidak ada bisa menggunakan HP ataupun jet-jetnya yang lain. Pada kelas saya memberitahukan saya tidak membatasi penggunaan laptop, jet-jet ataupun HP ataupun tablet sekarang yang umum. Tapi dengan catatan khusus bahwa alat-alat tersebut atau jet-jet tersebut memang digunakan untuk kebutuhan praktikum, yang mana mungkin akan kalian cari untuk menjawab soal-soal dari saya. Kemudian yang akan kalian cari, misalkan saya memberikan istilah asing seperti itu, oh ternyata saya nggak tahu, atau kalian yang mohon maaf baru pertama kali mendengar, silahkan kalian gunakan jet-jet kalian untuk mencari istilah-istilah tersebut. Tapi kalau untuk kebutuhan Instagram atau kebutuhan TikTokan seperti itu, mohon maaf saya akan sangat melarang karena itu tidak dibutuhkan dalam proses pembelajaran kita. Ya, teman-teman, akan tadi sudah kita sudah belajar namanya interaksi farmakokinetik, farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik terjadi ketika efek farmakologis suatu obat diubah ke lain di tempat kerjanya tanpa perubahan konsentrasi obat. Jadi, obat A dengan obat ini akan berinteraksi dan akan berpengaruh terhadap salah satu atau kedua obat tersebut. Ini adalah terkait penjelasan interaksi farmakodinamik. Ini biasanya melibatkan obat-obat yang bekerja pada sistem fisiologis yang sama. Contohnya dari interaksi farmakodinamik ada yang namanya sinergisme, ada yang namanya antagonisme. Sinergisme ini terjadi apabila ketika efek gabungan dari kedua obat menjadi lebih besar dari jumlah efek masing-masing obat secara individual. Sinergisme ada namanya sinergisme aditif dan ada yang namanya sinergisme potensiasi. Sinergisme aditif terjadi ketika kombinasi dari dua atau lebih obat sama dengan jumlah efek masing-masing obat jika diberikan sendiri-sendiri. Contohnya kombinasi tramadol dan penggunaan paracetamol untuk manajemen nyeri. Kemudian terkait sinergisme potensiasi, sinergisme potensiasi terjadi ketika efek dari suatu obat secara signifikan ditingkatkan oleh kehadiran obat-obat lain, di mana obat kedua mungkin memiliki efek yang sedikit atau tidak ada efek ketika diberikan sendiri. Contohnya kombinasi beta-laktam dan golongan aminoglycosid dalam terapi antibiotik. Nah, selain sinergisme di dalam interaksi farmakodinamik, ada yang namanya antagonisme. Apa itu? Ketika suatu obat mempengaruhi obat yang lain, atau ketika suatu obat mengurangi efek obat lain. Berpengaruhnya seperti apa? Pada antagonisme, dia akan mengurangi efek obat yang lain. Antagonisme kompetitif terjadi ketika dua atau lebih obat bersaing untuk mengikat pada reseptor yang sama atau tempat aksi yang sama. Contohnya, naloxon akan menghambat efek opioid dengan berkompetisi pada reseptor opioid. Kemudian terkait antagonisme fisiologis, terjadi ketika dua obat menghasilkan efek yang berlawanan melalui mekanisme atau sistem fisiologis yang berbeda. Contohnya beta agonis seperti salbutamol dan beta blocker memiliki efek berlawanan pada reseptor beta. Selanjutnya efek samping aditif
Ketika dua obat yang memiliki efek samping serupa digunakan bersama, di mana akan meningkatkan risiko atau severitas efek samping obat tersebut. Contohnya penggunaan bersamaan golongan obat NSAID, non-steroid anti-inflammation drug, dan kortikosteroid akan meningkatkan risiko terjadinya ulcerasi lambung. Ada yang tahu apa itu ulcerasi lambung? Ayo, ada yang tahu apa itu resiko ulcerasi lambung? Silakan gunakan gadgetnya. Apa itu risiko ulcerasi lambung? Kalau sudah ada yang tahu, silakan angkat tangan. Atau enggak, silakan langsung menjawab. Ayo, gunakan gadget kalian. Apa yang dimaksud risiko? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Boleh, boleh, silakan. Dengan siapa ini? Raihan Wahyudi, Pak. Oke. Gimana jawabannya? Ulcerasi lambung itu Pak, biasanya disebut dengan tukar lambung atau ada luka yang terbentuk di lapis lambung. Tukak lambung atau adanya luka yang terbentuk pada lapisan lambung. Oke, jawabannya tepat. Ulcerasi namanya ulcer itu adanya tukak atau luka. Kenapa obat-obat NSAID ini dapat menyebabkan terjadinya risiko ulcerasi lambung? Kaitannya dengan mekanisme kerjanya sendiri yang mana akan menghambat prostaglandin di sana, yang mana prostaglandin berfungsi sebagai agen protektor untuk lambung. Nah, kalau prostaglandinnya dihambat, tidak ada yang berfungsi atau yang tidak akan bertugas untuk melindungi lapisan lambung. Kemudian untuk penggunaan asam mefenambat yang juga merupakan golongan obat NSAID, bentuk dari kristal-kristal obat NSAID atau asam mefenamat, bentuk obat-obat kristal dari asam mefenamat ini bentuknya kayak serpihan kaca yang tajam-tajam seperti itu. Artinya jika ini tidak diformulasi dengan baik, maka obat ini akan bisa memperparah atau menyebabkan terjadinya ulcerasi lambung. Karena zatnya sendiri sifatnya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Kita akan lanjutkan perkuliahannya. Rehan Wahyudi ya tadi ya namanya ya. Iya, Pak. Oke, akan saya catat. Kemudian dilanjutkan. Nah, terkait interaksi obat, kita perlu ada yang namanya penilaian signifikansi. Maksudnya penilaian signifikansi ini di mana akan menunjukkan seberapa penting suatu interaksi obat itu dapat terjadi secara klinis. Interaksi obat akan dianggap penting secara klinik bila berakibat dapat meningkatkan toksisitas ataupun dapat menurunkan efektivitas obat yang akan berinteraksi. Penilaian signifikansi atau clinical signifikansi klinis merupakan derajat di mana obat yang berinteraksi akan mengubah kondisi pasien. Clinical signifikansi dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahan dan dokumentasi interaksi yang sudah terjadi. Nah, nanti teman-teman akan bisa lihat terkait interaksi obat itu ada tiga. Ada mayor yang mana sangat signifikan, ada moderate, signifikan, dan minor, kurang signifikan. Mayor itu seperti apa? Keterjadian interaksi dengan level signifikansi mayor ini berpotensi dapat mengancam nyawa, di mana perlu memerlukan intervensi medis secara segera. Intervensinya bisa seperti apa? Bisa dilakukan penggantian obat, mungkin bisa dilakukan penggantian terapi atau hal-hal yang lainnya. Kemudian tingkat level signifikansi moderate dapat memperburuk kondisi pasien. Nah, kalau yang mayor berpotensi mengancam nyawa. Kalau yang moderate dapat memperburuk kondisi pasien. Mungkin memerlukan mungkin memerlukan perubahan terapi dari obat yang akan mungkin berinteraksi. Nah, kalau minor, ini terefeknya ringan. Biasanya tidak memerlukan perubahan terapi seperti mayor, seperti itu.
Kalau minor itu tidak dilakukan perubahan terapi. Biasanya hanya diterangkan nanti ke pasiennya, Ibu, jika Ibu minum obat ini, efek sampingnya akan atau interaksinya seperti ini. Nah, nanti itu umum, Bu, interaksinya. Jadi efek obatnya umum. Jadi Ibu tidak perlu khawatir terhadap interaksi obat yang akan Ibu gunakan. Nah, kalau di minor seperti itu. Tapi kalau di moderate bahkan sampai ke mayor, itu akan sekali dimungkinkan untuk penggantian terapi dari obat yang mungkin akan digunakan. Nah, di sini tadi klasifikasi level signifikansi. Apa sih faktor penentu level signifikansi? Yang pertama adalah severitas efek yang mungkin terjadi, probabilitas terjadinya efek, prediktibilitas interaksi, dan karakteristik pasien secara individual. Jadi, klasifikasi level signifikansi ini tidak bisa kita terapkan secara global, tapi bisa kita kasih tahu ke pasien karena tiap-tiap pasien mempunyai kondisi klinis yang berbeda-beda. Bu, antara obat ini dan obat ini dimungkinkan terjadi interaksi ini dengan kejadian sekian seperti itu. Tapi itu belum tentu terjadi di tempat Ibu karena pasien itu memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda. Jadi metabolismenya pun akan berbeda-beda. Kita akan bahas dari severitas efek yang mungkin terjadi mengacu pada seberapa seriusnya atau berbahayanya efek yang mungkin timbul dari interaksi obat. Contohnya efek ringan, efek sedang, dan efek berat. Efek ringan itu yang seperti apa? Mual ringan atau sakit kepala. Efek sedang, penurunan dari efektivitas obat. Kalau efek berat, dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal, dapat menyebabkan terjadi perdarahan hebat, atau bahkan sampai kematian. Severitas efek yang mungkin terjadi ini artinya keberbahayaan. Kalau misalkan obat ini berinteraksi dengan obat ini, keberbahayaannya seperti apa sih? Bisa ringan, sedang, sampai berat.